Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan satu tujuan, dengan satu kerinduan untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan, biar nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami rindu dekat dengan Engkau. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Mari katakan bersama-sama. Hatiku rindu Tuhan mau menyembah-Mu. Dan jiwaku merindukan Engkau Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu Tuhan. Dan ku suka senangkan-Mu Yesus. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu. Jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau.
Mari katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat. Waktuku datang untuk menyembah-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati
Satu kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau dekat dengan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Penuhi kami. Pagi hari ini kami mau berjumpa. Pribadi lepas pribadi dengan Engkau. Sebagai Bapa kami. Sebagai sahabat kami. Mari jemaat Tuhan. Sembah Dia. Jangan diam saja. Dia hadir di sini saat ini. Dia merindukan penyembahan-Mu. Dia dengar air mata-Mu. Dia tahu Engkau merindukannya pagi hari ini. Dia Tuhan yang mau dekat dengan Engkau. Dia Tuhan yang juga merindukan Engkau. Lebih dari yang Kau tahu. Lebih dari yang Kau bayangkan. Dia ingin dekat dengan Engkau. Sembah Dia. Sembah Dia. Tinggikan Dia. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa. Kami ada pengharapan Tuhan di dalam Engkau. Kami ada sukacita Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut. Dan saat ini Tuhan, kami siap angkat suara kami, angkat hati kami, angkat nyanyian kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, yang siap angkat suaranya, yang siap nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-soraimu yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Haleluya. Mari pagi hari ini
bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Yes, amin. Amin. Kita percaya bahwa Yesus adalah dasar kita yang kita hadapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja selamanya Yesus, harapanku takkan hilang.
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita akan pujian ini dari Allah. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pujian ini menjadi komitmen kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Bahkan daripada mulah datangnya jawaban atas setiap pergumulan persoalan hidup kami. Terima kasih kesempatan yang indah pagi hari ini Engkau sudah menuntun langkah kaki kami untuk datang berhimpun bersama, memuji, memuja, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Dan kini waktunya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menjadi murid yang baik. Mendengar, menerima, dan mengerti apa yang menjadi kehendak rencana Allah dalam hidup kami. Dan akhirnya dalam perjalanan hidup kami boleh merasakan keindahan, keagungan, kemuliaan, kehormatan, kejayaan, sebagaimana yang Kau rencanakan dalam hidup kami, anak-anak ketebusan-Mu. Kami siap dan kami mohon Roh Kudus memberi hikmat, penjelasan yang lebih dari apa yang hamba sampaikan. Sehingga setiap kami yang hadir tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Tapi pulang dengan jawaban, pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Pak Samuel untuk kesempatannya saya berbagi kebenaran firman pada ibadah hari ini. Nah, judulnya adalah nih, next, keluarkan. Ya, transformasi atau metamorfosis. Ya, transformasi tentunya perubahan ya. Perubahan dalam perjalanan hidup kita ya, yang lama jadi baru. Kemudian perubahan hidup ya, dari pengaruh daging menjadi pengaruh firman. Itu perubahan. Ya, dituntun firman itu yang membuat kita menjadi seperti yang Kristus inginkan atau harapkan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan pada hari ini sesuai tuntunan Roh Kudus, karena sepanjang tahun ini kita sedang membahas tentang transformasi, tahun transformasi, tahun perubahan. Apa ukurannya Pak? Karena ini sudah November akhir, kurang 1 bulan. Apakah selama tahun ini kita mengalami perubahan yang sangat nyata? Dari sisi apa? Ya, sisi manusiawi kita berubah menjadi manusia rohani. Itu sebetulnya yang Tuhan inginkan. Karena status kita ini anak Allah. Mosok ora ono mempere karo Gusti Allah. Ya, dalam sifat dan karakter tentunya. Itu sebetulnya esensi, hakikat sebagai orang Kristen itu seperti itu. Nah, inilah yang akan kita bahas dari sudut pandang yang benar tentunya. Next, keluarkan lagi. Dasar-dasar ayat di sini, keluarkan semua. Iya. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu disebut sampai kamu mengalami perubahan metamorfo. Nah, metamorfo atau metamorfosis itu artinya ada perubahan.
Nah, perubahan di sini tentunya ada dua macam. Perubahan mutlak atau perubahan yang sesaat. Ya, gambarannya apa? Gambarannya mudah. Perubahan yang sesaat itu seperti bunglon. Ya, kalau dia nempel di batang pohon yang coklat, dia berubah jadi coklat. Kalau dia nempel di atas daun, dia berubah jadi hijau. Itu metamorfosa tidak sempurna. Tapi metamorfosis atau metamorfosa yang sempurna yang Tuhan inginkan itu adalah seperti ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, ulat itu kan, ya kalau kita suka sih ada yang hobi ngumpulkan ulat. Khususnya untuk memberi makan burung. Mau tidak mau mesti pegang ulat atau pakai pinset gitu ya. Ulat itu kan menjijikan bagi yang tidak suka. Ya, bisa teriak-teriak kalau melihat ulat. Tetapi dia setelah mengalami proses di dalam kepompongnya, dan ketika keluar, maka dia muncul menjadi kupu-kupu yang indah. Itu metamorfo yang sempurna. Nah, perlu diperhatikan dalam hal ini, itu yang disebut dalam kepompong itu adalah proses pengeratan daging. Setiap orang Kristen harus mengalami pemprosesan dagingnya disalibkan. Kalau enggak, selamanya dia tidak akan berubah. Menjadi pengikut Kristus itu harus menjadi murid. Murid itu bisa terjadi kalau dia mau dipimpin, diubah konsep, paradigma, dan tujuan hidupnya. Nah, kepompong itu harus dialami, semua orang alami. Nah, seringkali kita mengatakan, waduh mengalami padang gurun. Iya harus, supaya tidak ada satupun yang diandalkan dalam perjalanan hidup kita ini, termasuk keluarga. Tidak boleh. Kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Itu namanya proses padang gurun. Nah, bagian-bagian hidup kita yang seperti apa yang belum berubah, itu yang akan mengalami proses terus-menerus. Misalnya, dalam hal keuangan. Ya, dalam hal keuangan Tuhan itu sudah memberi petunjuk bagaimana kamu bisa hidup minimal menikmatilah penghasilan. Ya, mengembalikan haknya Tuhan. Perpuluhan itu hak Tuhan. Dan kita suruh menikmati 90 bagiannya hanya mengembalikan 10% saja. Nah, seringkali kalau sedikit orang tidak awal, tapi begitu besar kaget gitu ya. Eman-eman. Nah, logikanya muncul, manusia dagingnya muncul. Seandainya ini diberikan, bisa dibeli ini dan itu. Tidak ada selesainya. Itu artinya mengalami proses dalam keuangan. Tapi kalau dia bisa selesai dalam hal itu menyadari, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku dan Engkau memberi izin aku untuk menikmati yang 90%. Sudah selayaknya. Bahkan mungkin aku harus memberi lebih dari 10%. Itu dalam hal keuangan. Dalam hal kesehatan. Itu berbicara tentang bagaimana kita mentaati kehendak Tuhan. Ya, perubahan dalam hal tujuan hidup. Kita sadar Roh Kudus itu dalam diri kita. Amin. Nah, enggak tahu ya. Atau enggak mau tahu. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidakkah engkau tahu engkau adalah bait sucinya. Nah, bait sucinya ini harus dibangun. Itu dalam tulisan 1 Korintus 3 ayat 16. Tapi dimulai 1 Korintus 3 ayat 10. Bagaimana kita membangun kehidupan rohani ini? Kehidupan rohani kita ini dibangun lewat apa, Pak? Batu-batu yang hidup. Tuhan itu digambarkan batu. Dalam Ibrani itu jelas dikatakan. Batu itu harus ditata untuk menjadi bangunan. Nah, bangunan rohani ini kualitasnya apa? Kalau dalam 1 Korintus 3 ayat 10 itu menjelaskan kualitas itu bisa dari rumput jerami. Bukan dari emas, bukan dari batu permata. Itu kualitas kehidupan rohani. Nanti akan saya bahas tentang hal ini. Ya, kekristenan ini sebetulnya bukan sekedar agama, memang diakui pemerintah sebagai agama. Tetapi kekristenan hakikatnya, esensinya itu adalah perubahan hidup yang lama menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17 yang sudah saya tulis.
Bagian apanya Pak? Kehidupan itu kan kompleks, roh, jiwa, tubuh. Nah rohnya yang pertama. Maka di Efesus 4 ayat 22 menjelaskan perubahannya dalam roh. Rohnya yang disembah hanya Tuhan, tidak yang lain. Ya kita melihat realita kan. Orang Kristen coba diberi kepercayaan kekayaan untuk bangun hotel. Ada enggak lantai 4-nya? Ada enggak lantai 13-nya? Tidak ada kan? Berarti percaya kalau lantai 4 itu enggak laku. Karena dalam bahasa Mandarin itu sele mati. Jadi tidak ada yang berani nginep di lantai 4. Itu artinya rohnya belum sepenuhnya percaya Tuhan itu. Nanti percaya 13 itu orang barat itu biasanya. Kalau tanggal 13 itu setannya pada keluar. Kalau orang Jawa ngomong nek maghrib setannya do metu, ayo melebu, enggak kesambet setan. Nah itu roh itu. Dari mana itu pengaruhnya? Dari manusia lama. Yang dipengaruhi oleh konsep paradigma dan falsafah dari kecil dibangun. Ketakutan itu dalam rohnya sebetulnya. Tapi kalau sudah dibersihkan firman, rohnya jadi kuat. Tidak takut setan, setan yang takut sama kita. Karena di dalam diri kita ada dua roh, roh manusia dan roh kudus. Roma 8 ayat 16. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau diberikan roh, sehingga di dalam dirimu ada dua roh, yaitu roh sebagai manusia dan roh kudus. Nah roh kudus itu yang menuntun kita mengakui Allah sebagai Bapa, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu roh yang memberitahu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang memberi penjelasan. 1 Korintus 2, 12 ayat 1 sampai 3. Menjelaskan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang memberitahu. Jadi jangan berdebat dengan orang yang belum punya Roh Kudus. Buang energi. Ya misalnya mengatakan Allah kok punya anak. Lalu istrinya siapa? Kok disebut anak Allah? Lalu siapa bidannya? Ya udah usah dijelaskan ngapain buang energi. Oh udah ada penerangnya dari Roh Kudus. Kita bisa tahu, kita bisa memahami, kita mendapatkan rema. Dari Alkitab yang kita baca itu karena Roh Kudus yang menuntun, membimbing, mengajar dan bahkan memberitahu hal-hal yang akan datang. Ya, Yohanes 16 ayat 13. Jadi kita tahu perubahan yang utama itu sebetulnya dalam roh. Roh kita berubah dulu, baru kita mengalami Kristus. Secara real, bukan angan-angan. Bukan gambaran fata morgana, tidak real dirasakan, dialami. Betapa indahnya sebetulnya menjadi orang percaya yang statusnya juga seringkali diakui sebagai anak Tuhan. Dan itulah sebabnya saya akan melihat sisi-sisi dari apa yang saya jelaskan secara umum tadi, sisi-sisi di mana kita ada fungsinya enggak. Jangan-jangan sudut pandang kita salah. Next, keluarkan sekarang. Ya, perubahan dari sudut pandang. Ya, dikeluarkan sekali ayatnya. Cukup di sini, saya akan menjelaskan. Saya tidak akan membacakan karena waktunya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi Tuhan itu seringkali menyampaikan, seringkali artinya tidak selalu. Menyampaikan hal-hal kepada murid-muridnya itu menggunakan perumpamaan. Seringkali para hamba Tuhan itu, kenapa sih kok Tuhan tidak mengatakan secara langsung? Ya, kenapa seperti itu? Karena pikiran. Tadi di awal saya sampaikan transformasi di dalam roh dan hati, pikiran. Hati itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah seringkali manusia ini selalu menggunakan logika. Logikanya berjalan dengan sangat kuat. Sehingga akhirnya menafsirkan dalam bahasa Jawanya itu ngomong gugu karepe dhewe. Ya, jadi menafsirkannya
Nah, maka Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menuntun yang tadi saya sebutkan di ayatnya di Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus diberikan untuk mengajar, membimbing, bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Jadi itu semacam profetik. Memang seperti itu, Roh Kudus memberitahukan ya, karena ada ayatnya, tapi jangan merasa sebagai seorang nabi. Sedikit-sedikit Tuhan bicara, yang benar aja itu ya. Kayak Tuhan tidak punya kerjaan itu ya. Hal-hal yang penting, yang strategis, yang berguna, khususnya kami hamba Tuhan itu selalu Tuhan memberitahukan. Ya, tetapi tidak perlu dong. Kita woro-woro Tuhan tadi malam ngomong, ngapain seperti itu. Karena firman itu sebetulnya Tuhan sedang berbicara. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan. Pada zaman dahulu Tuhan berbicara lewat para nabi, zaman sekarang Tuhan berbicara lewat anaknya atau firman-Nya. Firman jadi manusia kan Yesus. Ya, firman jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Firman itu menjadi terang untuk menerangi langkah hidup. Dan itu nubuatan dari Mazmur, penulis Mazmur. Pasal 119 ayat 105 menjelaskan. Terang itu akan menuntun jalan hidupmu. Jadi firman kalau kita mengacu ke itu, kita kembali kepada Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Anaknya itu berbicara, jadi jangan mencari suara-suara. Baca Alkitab, nanti Tuhan akan berbicara. Contoh saudara, pada waktu kita sedang mengalami kesusahan dan kita sudah backgroundnya suka baca Alkitab. Pada saat mengalami kesusahan, sekarang ini kan sedang mengalami yang disebut krisis ekonomi. Ya, di dunia secara umum. Puji Tuhan kita hidup di Indonesia. Ya, mengalami krisis, ada kenaikan sekitar 5,1%. Tahun depan juga masih lumayan lah. Tetapi melihat realita dan fakta ekonomi, khususnya tempat-tempat perdagangan yang sangat penting, strategis seperti Tanah Abang, kalau di Solo itu Pasar Klewer, kalau di Kudus itu Pasar Kliwon, itu bakul-bakul itu mengalami sepi. Gimana menghadapi situasi seperti itu? Kan butuh hikmat kan? Kalau kita tidak suka baca Alkitab, tidak tahu hikmat apa, solusi apa yang kita hadapi. Tetapi kalau kita suka, maka Tuhan akan bicara secara umum. Misalnya kita suka baca Alkitab, sudah khatam, Kejadian sampai Wahyu, selesai maksud saya. PL dan PB berulang-ulang. Kalau saya baca Alkitab itu tiap tahun itu selesai Kejadian Wahyu itu pasti 3 kali. Karena bacaan ini setiap hari 10 pasal. Jadi apal ayatnya di mana. Nah, saat menghadapi susah, kalau kita seperti itu, maka saat susah itu ayatnya muncul. Lihat anakku, burung di udara aja tidak pernah menanam, tidak punya lumbung, Tuhan pelihara. Mosok engkau tidak Tuhan pelihara, kamu kan anakku. Terus gimana Tuhan solusinya? Roh Kudus akan memberitahu secara jelas. Gunakan gadget Anda. Sosial media menjadi salah satu strategi pemasaran. Udah usah sewa kios. Pak, jangan ngajari gitu Pak, nanti kios saya jadi makin ada yang ini. Kios boleh saja, tapi jangan usaha modal seperti itu. Semua lewat online. Ya, semua pakai itu. Ya, itulah sebabnya kemarin TikTok kan dilarang. Kenapa? Enggak kena pajak. Tapi setelah regulasi aturannya dipakai, maka dipajaki. Setiap pembelian barang dari luar masuk Indonesia, itu tergantung pajaknya. Kalau barang itu memang jarang ada di Indonesia, minimal 20%. Tapi kalau ada di Indonesia, pajaknya lebih tinggi, supaya produk Indonesia laku, enggak mati. Ya. Maka dibikin regulasi aturan seperti itu. Minimal berapa Pak? 500 US atau kurang lebih 750.000 itu sudah kena pajak. Sekarang dalam waktu dekat TikTok akan muncul. Tetapi semua kerjasama, Tokopedia, kemudian Shopee online, mulai itu kerjasama. Luar negeri kerjasama dengan vendor yang ada di Indonesia seperti itu. Itu memang strategi pemasaran seperti itu.
Lah Pak, gimana saya jualan warung jadi sepi? Ya masuk ke situ toh, masuk ke Shopee, masuk ke grup makanan ditulis dengan jelas, diminta difoto makanan-makanan. Ya seperti itu. Realitanya kita harus, kalau bahasa Jawa ngomong, angger gelem upet mesti ngliwet. Artinya kita itu mau berkreasi, kreatif, kemasannya dan seterusnya. Pasti bisa makan. Masa anak Tuhan tidak bisa makan? Bapak di mana? Sedangkan Bapak itu sangat nyata, bisa dirasakan. Pada waktu kita memuji menyembah itu kan merasakan. Nah itu roh kudus yang disenangkan itu membimbing kita, roh kita untuk memuja Tuhan. Ya, sekarang kita masuk ke sini ya. Jadi perumpamaan, sekali lagi perumpamaan itu adalah gambaran, maka perlu diterjemahkan. Next, sekarang kita masuk. Cukup satu dulu. Ya, anak bungsu minta warisan berkat untuk memuaskan keinginan daging atau berpesta pora. Ini adalah konsep bahagia saat keinginan daging dan hal-hal yang di bumi semua dikejar itu dengan rela mengorbankan apapun. Ya, saya ini berasal dari Temanggung. Ya, kalau Temanggung itu musim tembakau antara September, Oktober itu gerejone sepi. Ya, kenapa? Semua bakulan. Pergi ke desa, nilai, kemudian kasih catatan, storkan. Sehingga pagi, siang, malam itu ke situ. Setelah itu diantrikan ke upkeeper atau orang kepercayaan yang dipercaya pabrik-pabrik tembakau. Antri. Begitu lama sampai malam hari. Ya, seperti itu. Jadi pola-pola seperti itu. Gimana Pak orang yang seperti itu? Percaya enggak? Kalau hari Minggu menyediakan waktu untuk datang memuja Tuhan. Tuhan sanggup membuat tembakau yang mungkin kualitasnya tidak baik diterima. Sekarang kita secara umum aja lah. Biasanya, ya dulu istri saya ini buka toko garment, bukan pabrik garment ya, buka toko garment. Itu biasa rame kalau menjelang puasa. Pakaian anak-anak, pakaian dalam wanita, pria itu mesti banyak yang beli. Sarung dan seterusnya. Rame sekali. Saking rame ini tidak sempat makan. Karena rame. Kemudian wah bahasa umum ini, iki gak meremo. Nek minggu tutup ora. Ibadah datang ke gereja itu tujuannya datang worship, menyembah. Ibadah itu bahasa Inggrisnya worship. Datang ke gereja itu bukan mendengarkan khotbah yang menarik, yang menyukakan hatinya. Janji-janji yang mulu-mulu. Seperti orang diajak ke awan-awan tapi tidak pernah membumi. Tidak realistis. Nah, ketika dia mau datang menyembah, tutup kalau minggu. Kecuali tutupnya itu sore, ibadahnya sore. Atau datang dulu pagi, setelah itu buka toko. Percaya enggak? Tuhan sanggup menyediakan pelanggan yang enggak rewel. Ya, itu kan menurut Bapak gitu ya. Saya ngalami, istri saya ngalami. Jadi jangan berpikir Tuhan itu menurut logika kita. Ya, sehingga tidak mau ibadah, sedangkan ibadah itu besar kuasanya. Ya, ibadah yang benar itu tujuannya menyembah ya, bukan karena kebiasaan. Itu besar kuasanya, besar dampaknya. Bukan karena kebiasaan, berarti ibadah atau worship itu datang adalah untuk menyembah Tuhan, bukan nonton. Ya, tentunya kalau datang ibadah worship, lateria dalam bahasa Yunaninya artinya itu sedang membawa korban
Korban apa? Yang tadi saya jelaskan, Roma 12 itu. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Itu artinya mempersembahkan seluruhnya, hidupnya. Gambarannya seperti apa, Pak? Seperti pada waktu perjanjian lama, itu membangun mezbah, kemudian ada binatang-binatang yang dipotong-potong, dikorbankan menurut aturan Taurat. Jadi artinya ibadah worship, lateria, kita itu sedang mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup dan yang berkenan. Itu sebetulnya ibadah. Terus gimana Pak pada saat pandemi? Tidak boleh pemerintah melarang kita ibadah. Kemudian jaga jarak, porsinya juga dibatasi, ada jaraknya. Terus gimana? Worship itu tidak bisa hanya sebatas datang ke gedung kan. Berarti apa? Roh kita di rumah kan kita bisa memuja, memuji. Tidak ada yang larang kan. Tapi kebanyakan tidak ke gereja datang masuk gedung itu rasanya belum ibadah. Nah itu kan konsep. Cara berpikirnya. Itulah sebabnya tadi Efesus pasal 4 ayat 22, 23. Rubahlah dalam roh dan pikiran. Artinya hatinya berubah. Jadi konsep ibadahnya jelas. Yaitu datang membawa korban hidup. Untuk menyembah, mengakui eksistensi. Bahwa Tuhanlah penebus hidupku. Tuhanlah sumber dengan darahnya di kayu salib. Artinya hidup kita ini bukan milik kita lagi tapi menjadi milik Kristus. Itu dasarnya di 1 Korintus 6 ayat 19 20. Ya. Jadi kita melihat ini dulu ya saya jelaskan. Jamnya mana ini saya enggak lihat jam. Nanti kasih tahu ya Sen. Nanti saya khawatir kalau pendeta ngomong kan enggak bisa ada remnya gitu ya. Keluar semua. Nanti tolong dikasih tahu Pak Sen. Faktanya kan begitu kan. Banyak orang pindah ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu ceritanya baik-baik, nyaman-nyaman, tidak pernah suruh pikul salib. Semua pindah sana. Berarti dia sedang mencari suara-suara yang menyenangkan hatinya. Bukan suara-suara yang membimbing, mengarahkan untuk membawa, mengenal siapa Tuhan itu yang jadi Bapak kita ini. Aja kaget. Bukan hanya di kota besar. Ambarawa juga iya. Yo, jalan-jalan ning Semarang. Ono sing nyewake mobil tekan kono Bali disangoni, kayak sego, kayak dus-dusan. Yo, jalan-jalan. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mencari Tuhan. Tapi mencari fenomena-fenomena yang tidak biasa. Maka banyak pendeta yang tidak bertanggung jawab, tapi nanti ketemu Tuhan. Wahyu 20 ayat 12 menjelaskan itu. Dibuka kitab buku kehidupan. Maka segala sesuatu yang pernah kita lakukan termasuk seperti saya saat ini khotbah. Apa yang saya sampaikan diminta dipertanggung jawab loh. Nah itulah sebabnya ada sekolahan Alkitab. Ya, eksegesinya, menafsirkannya tidak ngawur. Bukan menurut logika. Tapi yang menurut logika itu yang payu. Sing benar-benar tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena kekristenan itu adalah perubahan. Apa Pak? Ada nilai-nilai kehidupan baru setelah jadi orang Kristen. Itu sebetulnya kekristenan yang real. Bukan lamanya, bukan aktivitas, bukan kemampuan bicaranya. Tapi ada enggak perubahan dalam hidupnya? Siapa yang tahu Pak? Ya kalau sudah berkeluarga suaminya, istrinya, anak-anaknya. Kalau belum berubah terus apa pengiringannya? Ya beragama saja. Belum menjadi anak Tuhan. Ya tadi saya memberi gambaran. Ono memperilak karo bapake. Kalau kita melihat ya pendeta ini melenceng lagi, kita melihat perang di Israel saja. Karena aturan kita sebagai orang Kristen itu perang di Israel. Lihat aja nanti kalau ada serbuan dari Israel Utara
Israel Utara itu bisa Irak, Iran, Suriah, itu kan di utara Israel semua. Bisa juga Rusia, Turki, nyerbu ke Israel bantu Hamas. Itu berarti perang Gog Magog. Tunggu waktunya, Tuhan segera datang. Ya, bukan Harmagedon. Harmagedon itu setelah pemerintahan Tuhan 1000 damai di atas dunia, setelah Tuhan turun, kita sebagai orang percaya, khususnya GBI kita ini, yang mengajarkan bahwa kita akan diangkat rapture dulu, baru Israel dipimpin oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai Allah dan membangun bait sucinya. Enggak penafsiran dong, GBI itu sangat ketat ya dalam teologi ya. Matius 24 ayat 15-16 itu menjelaskan bait suci dibangun, maka yang membangun itu memproklamirkan diri sebagai Allah. Kaget bangsa Israel berseru-seru. Nah itu disebut tuaian kedua. 3,5 tahun kemudian ada rapture khusus bangsa Israel. Jadi orang Kristen itu rapture-nya sekali. Kemudian setelah 7 tahun sesuai dengan nubuatan Yeskiel pasal 10 dan Daniel pasal 11 itu, maka Tuhan menginjakkan kaki tepat di atas bukit Sion. Pecah dan menghancurkan antikris dan antek-anteknya. Jadi sudah di depan mata kan? Nah kira-kira siap enggak kita? Membangun, ada enggak transformasi dalam hidup kita? Percayalah Tuhan itu ya dan amin, alfa dan omega, itu artinya bersifat kekal. Apa yang dikatakan itu baik para nabi maupun di dalam ditulis para rasul, perjanjian baru itu ya dan amin. Pasti terjadi, bukan moga-moga. Nah masalahnya apa? Sekarang ini Tuhan sedang nunggu-nunggu mau menggenapi semua janji-janjinya. Cuma melihat kita, anak-anaknya belum siap. Contoh dalam persembahan itu aja. Lupa, apakah di tempat pelayan Bapak persembahan dan merosot 50%? Terang-terangan saja. Merosot jumlah jemaatnya merosot 50%. Persembahannya merosot 50%. Nah ngapain susah amat? Amat aja enggak susah. Wong kita dipelihara. Ya, Tuhan akan mengutus orang-orang dipercaya untuk mensupport kebutuhan gereja. Jadi bukan pendetanya yang mikir, jemaat yang mikir. Jadi ngapain susah amat? Amat aja tidak susah. Nah sekarang kita masuk. Banyakan orang datang gereja itu kepingin hidupnya berkelimpahan supaya kenikmatan dagingnya. Boleh enggak Pak? Boleh. Ya di sini saya berani ngomong. Babi Bapak makan enggak? Makan. Enak masuk orang gelem dimangan. Bahkan saya masak babi enak tenan. Ya tadi saya masak do kepingin. Anak putune do kepingin. Enak pasaan engkong. Opa ya. Enak, enggak apa-apa. Tapi jangan geragas. Masak 1 kilo dihabisin sendiri ya jangan. Ngicipi boleh. Durian, boleh enggak Pak? Boleh, durian enak kok. Tapi ngicipi, jangan 1 gelundung dintekke ya mabuk gitu ya. Jadi boleh semua makanan boleh. 1 Timotius 4 ayat 5 menjelaskan segala sesuatu yang kamu makan itu didoakan dulu. Nah, tapi jangan hanya doa terus makannya ngawur ya. Saya ngajari nanti salah. Kembali kepada menjadi pelaku firman membuat kita ini bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kalau tidak membaca, melakukan tidak mungkin akan bisa. Apakah itu sudah dinubuatkan para nabi? Sudah. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22 menjelaskan. Perhatikan dan dengarkan firman, jadikan itu bagian kehidupanmu, maka itu yang akan menyembuhkan seluruh tubuhmu. Puji Tuhan, saya usianya sudah 70 tahun lebih, sehat wal andong, sehat tenanan maksud saya. Ya,
Tidak pernah ke rumah sakit. Tapi minum vitamin karena tahu metabolisme tubuh lahiriah yang berasal dari debu tanah mulai menurun. Ceritanya apa? Rambut sing hitam dadi mulai putih. Dulunya ketel saiki botak. Ya, kulit mulai keriput. Ya, mulai keluar tembong hitam di sini, hitam di sini. Ya sudah diterima aja, wong ini masih tubuh lahiriah. Tapi yang penting Roh Kudus yang senang karena mentaati firman itu menyatakan dirinya. Ketika Roh Kudus di dalam diri kita menyatakan dirinya, maka segala kuman, virus, bakteri yang tidak kita duga terdeteksi, itu yang menghapuskan. Kemudian sel-sel yang rusak, Roh Kudus yang mengganti dengan sel yang baru. Sehingga saya sehat itu bukan karena usaha manusia saya. Usaha manusia sayanya meminum vitamin yang memang tidak bisa saya makan dari makanan yang ada. Nah itu kan realistis. Bahwa Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya itu real, nyata dalam hidup saya. Ya, sekarang kita lanjutlah. Nanti waktunya terlalu. Next, keluarkan yang di bawahnya. Setelah keinginan daging tidak dialami lagi, tidak disanjung, dipuji orang, sebaliknya direndahkan baru sadar. Bahwa ukuran kebahagiaan itu hanya bersama Bapa, hidup dalam hadiratnya. Ya, kalau Dija kan seneng. Bos, kabarnya bos. Ya bos, kalau kuliner anyar bos. Ayo maju. Nah itu semua enggak pernah ada yang bos enggak. Ketemu aja seperti enggak kenal kan. Rasanya sesuatu yang hilang. Pengakuannya hilang. Itu daging. Enggak perlu kita mengejar pengakuan. Kebahagiaan kita adalah ketika dekat dengan Tuhan. Itu biasanya pemusik seperti Susan itu senang main musik. Karena merasa dekat dengan Tuhan itu kebahagiaan sebetulnya. Rohnya sedang diangkat untuk memuja Tuhan. Jadi ini perumpamaan anak bungsu ini adalah gambaran. Orang Kristen datang ke gereja supaya diberkati. Dan sayangnya jemaat juga ngomong gitu. Aku biar calon Kristen susah. Saya jadi wong Kristen, enak diberkati. Wong teko, nengun aku jadi wong Kristen supaya diberkati. Itu salah kesaksian. Kesaksian benar, aku percaya Yesus dulunya takut mati, sekarang tidak takut mati. Itu yang hebat, itu kesaksian yang benar. Jangan berkat ukurannya kok berkat mati orang gowo kok berkat aja. Ngapain seperti itu? Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami yang disebut transformasi, perubahan. Termasuk dalam hal ini keinginan dagingnya. Percayalah, keinginan daging ini tidak akan memuaskan. Next, sekarang kita masuk lebih jauh lagi. Ya, sudut pandang yang salah sebagai orang percaya. Keluarkan, next. Ya, percaya hanya pistis. Pistis itu bahasa Yunani. Pistis itu percaya. Setan yang percaya Yesus, tapi tidak mempercayakan Yesus sebagai Tuhannya. Setan. Jadi yang betul itu adalah pisteuo. Artinya mempercayakan hidup sepenuhnya tubuh jiwa roh ke dalam tangan Tuhan. Dan rela dipimpin, itu baru percaya yang benar. Pisteuo. Ya. Kalau tidak pisteuo, tidak merespon firman dengan benar. Ya, apalagi mentaatinya, artinya belum hidup dalam kehendaknya. Ya, mengasihi Yesus tapi tidak dengan segenap hati. Lalu apa Pak? Aku yang menjadi raja. Tuhan harus nganut aku, apa menawa wis sugih. Nah, sugih aku perpuluhane kan setia, tapi wong ora gelem teko. Nah, dianggap Tuhan itu kayak kepercayaan lain aja, sing penting kewajiban sebagai anggota sudah diberikan. Enggak seperti itu.
Yang penting datang itu membawa korban persembahan. Kalau itu dibangun, maka Tuhan akan mempercayakan. Anak saya, ini contoh. Tidak saya sebutkan namanya dan perusahaannya. Lulus S1 di Satya Wacana. Nganggur. Kepinginnya dia kerja di Bali. Tapi di Bali itu dia kerja gitu itu masih dibantu orang tua. Lah kerja kok dibantu, biasa kan? Ya kalau pekerja yang belum sebagai karyawan tetap, itu kan penghasilannya sangat minim. Suruh keluar kota gini-gini, tapi tidak pernah diganti ongkos bensin. Bali, aku pulang. Nah pulang di rumah ngapain? Temennya urusan roti. Dia jualkan ke berbagai kota. Dia sedih, kenapa hidupnya kok seperti itu? Pokoknya andalkan Tuhan. Percayalah firman Tuhan itu tetap tidak pernah berubah. Matius 24 ayat 35 menjelaskan. Langit bumi boleh lenyap, firman tetap selama-lamanya. 4 tahun kemudian, dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu, temannya mengajak kerja di Jakarta. Dari apa? Makelar. Makelar rumah maksudnya, jual apartemen. Ya, hari ini, kemarin Oktober, itu sudah diangkat menjadi manajer. 2 tahun. Dan mau ditawari di perusahaan lain untuk menjadi direktur, tapi tidak mau. Dia merasa diberkati di situ, walaupun gajinya 10 kali lipat dari yang ada di perusahaan itu, dia tidak mau. Disinilah saya diizinkan untuk hidup dan diberkati sampai hari ini. Walaupun ada yang menawarkan, tidak mau. Komitmen. Jadi seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, jemaat kalau modelnya gereja ki orang apa-apane pindah gereja liyane, wah hurrah. Jadi nol gereja bukan karena komitmen, sedangkan Alkitab jelas mengatakan engkau dibuang di satu tempat, pikirkanlah kesejahteraan tempat di mana aku membuang. Artinya kita dibuang di sini. Komitmen dong di sini. Mikir ke pendetone, mikir ke perkembangannya, mikirkan jiwa-jiwa, mikir ke keluarga yang belum kenal Tuhan. Itu kekristenan yang sejati, itu seperti itu. Bukan menuntut. Ya, tidak menuntut. Tapi rela mengabdi kepada Tuhan. Kalau rela mengabdi pada Tuhan, maka mindset, paradigma, tujuan hidupnya pasti berubah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Jadi percaya ini menentukan pistis atau pisteuo. Next, keluarkan lagi. Berakibat kehidupan baru dalam Kristus belum nampak. Transformasi perubahannya tidak nampak. Sehingga apa? Nilai hidup baru dalam terang tidak terlihat. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, diberikannya anak yang tunggal supaya barang siapa percaya diselamatkan dan tidak mengalami kematian kekal. Maka ayat 18-nya, tapi banyak orang yang sudah mengenal Yesus, itu ternyata tidak hidup dalam terang. Itu ayat 18 sampai 20. Masih hidup lama, tidak hidup dalam terang. Apa buktinya? Nilai-nilai, value, kehidupan Kristusnya tidak nampak. Atau dalam Alkitab itu ditulis buah-buah rohnya tidak kelihatan. Hidup itu yang penting kan buahnya kan. Ya, tadi sudah saya singgung tentang perang Israel, itu menjadi fokus perhatian semua orang percaya. Lihat perkembangannya. Ya, next, keluarkan lagi. Sudut pandang yang salah yang selanjutnya. Next, keluarkan.
berpikir kekristenan hanya agama, asal tahu siapa Yesus, asal datang ibadah, bukan untuk menyembah dengan segenap hati, untuk hidup di dalam jalan-jalannya. Matius 15 itu mengutip dari Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13 itu apa itu gunanya engkau mempersembahkan persembahan? Karena Israel itu kan aturan dibuat, Taurat itu kan selalu datang menyembah, ada persembahan pagi, ada persembahan sore. Kalau salahnya kecil mempersembahkan burung tekukur. Kalau salahnya besar kambing domba. Kalau salahnya satu suku itu sapi dari korban-korban. Tuhan ngomong apa itu gunanya? Kalau hatimu tidak kepadaku. Nah, dikutip itu sama Matius 15 ayat 7, 8. Jadi kita datang pada Tuhan itu karena mau menyembah, mengakui aku bisa lewati hari-hari dalam hidupku. Karena anugerahmu, menyembah, mengucap syukur. Next, keluarkan lagi. Berpikir asal punya pengetahuan Alkitab, ya, sehingga merasa kalau sudah sekolah Alkitab S1, S2, S3 merasa lebih dari pendetanya. Monggo kayak ngapalke, ya belum mempraktekkan firman. Sekolah itu penting, sekolah kita itu penting supaya kita tidak salah tafsir. Jadi kalau hanya sekedar Alkitab, maka seperti Nikodemus dikatakan, kamu pengajar, masa enggak tahu? Kamu harus lahir dari air dan roh. Apakah aku harus masuk ke rahim ibuku lagi? Nikodemus, kamu itu pengajar, jadi orang Farisi kok ya enggak tahu. Lalu itu artinya firman itu gambaran air kehidupan kan. Akulah air kehidupan. Kalau engkau minum dari aku, engkau tidak akan haus. Bahkan itu dalam Yohanes 4 ayat 23 ketika Tuhan ngomong sama perempuan Samaria. Tapi Yohanes 7 ayat 38, 9 menjelaskan bahwa akan mengalir air kehidupan. Itu yang disebut nilai, value kehidupan sebagai orang Kristen itu akan mengalirkan kebenaran hidup. Itu yang disebut lahir baru itu seperti itu. Roh itu adalah pimpinan Roh Kudus. Kalau kita menganggap secara manusia tidak mungkin Roh Kudus memampukan. Bukan oleh kuat dan gagah bisa taat firman. Tapi karena Roh Kudus menopang, memberi kekuatan untuk kita menjadi pelaku firman. Next, karena waktunya cepat. Iya betul. Mengapa Bapak hanya menunggu? Dikeluarkan semua, tidak apa-apa. Karena ini hanya mengutip Yesaya 65 ayat 1 dan 2. Tuhan menunggu-nunggu dan mengedangkan tangan. Jadi kenapa Bapak dalam perumpamaan anak bungsu itu tidak mengutus karyawannya untuk cari? Tidak. Kalau seperti itu caranya, misalnya ada jemaat di Ambarawa, saya pelayanan di Ambarawa, dulu di Semarang, jalannya sekarang Pak Hosea itu. Dulu di sana 8 tahun, kemudian pindah karena di Ambarawa ada kasus pengajaran yang tidak sehat, sehingga akhirnya saya melayani di sana. Kalau saya datang, kenapa Pak kok tidak mau datang? Habis Pak, saya ini tidak punya beras, sudah tak kasih. Besok lagi, kenapa Bu tidak mau datang? Habis Pak, saya bayar listrik aja tidak bisa Pak. Ya wis tak bayari. Kira-kira besok mau minta dibayar lagi atau tidak? Berarti kan salah. Gembala model seperti itu adalah gembala yang diperbudak jemaat. Tidak boleh. Gembala itu mentor sesama anak Tuhan, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Kalau lebih rendah, Pak Pendeta, kayak turun dirusi, lu majelisnya luwih galak saka Tuhan malahan. Ya. Enggak, kita ini sama statusnya adalah anak.
Tetapi kalau konsepnya gereja adalah mensupport kebutuhan hidup, itu yang salah. Dan itu konsepnya seperti itu juga pernah dilakukan waktu ada di Semarang. Yaitu bayari, setelah itu di film, setelah itu filmnya diserahkan kepada konglomerat Jakarta. Ya wis tak bantunya, 1 miliar, ya 2 miliar, 3 miliar, sesuk gawe meneh. Iki aku nyewa angkot 100, sak angkot sak meneh, ya wis tak ganti. Berarti kan gereja golek duit kan. Ya boleh, seperti itu. Ya seperti tadi contohnya, apa-apa dibayari sesuk deko meneh, ben diparani meneh, ben ditakoni kebutuhan. Pak kontrak aku entah, ya wis tak kontrak tak bayari. Jadi gereja itu sebagai pemenuh kebutuhan jemaat. Salah. Gereja itu pembimbing supaya jemaat itu mengalami Kristus. Harusnya jemaat itu menjadi support untuk kegiatan gereja. Karena gereja itu adalah sifatnya sosial. Ketika pandemi itu ya dana kita habis untuk mensupport kebutuhan. Nah itu beda lagi, tetangga dan jemaat. Itu memang susah karena banyak PHK sehingga mereka kaget gimana. Tidak tahu mencari penghasilan dari mana. Tetapi kalau jemaat mau tumbuh, sumber hikmat itu muncul. Tuhan ngajar lewat ketika Tuhan menyuruh muridnya beri makan mereka 5.000 laki belum perempuan anak. Berikan mereka. Tuhan catering mana? Mendadak bisa beli untuk memberi makan 5.000 orang laki saja belum perempuan. Tuhan ngomong apa? Apa yang ada padamu? 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Jadi artinya apa? Apa yang ada padamu? Misalnya, kita ini jualan makanan. Ya itu yang dijual. Terus gimana Pak masa pandemi itu? Lewat online dong. Kemudian kemasannya dirubah. Kalau terbuka itu dibungkus. Kalau lebih menarik untuk meningkatkan nilai jualnya, maka harus ada capnya yang menarik. Kemudian nomor HP-nya. Kami bersedia menerima borongan. Kan gitu, strateginya kan seperti itu. Jangan menyerah Tuhan, aku harus bagaimana. Peribahasa Jawa mengatakan, asal kita ubet pasti ngeliwat. Jadi asal kita berusaha, ya apa yang ada padamu, jangan neko-neko. Wah saya mau kepingin jadi wartawan. Kan kita gereja, kita kerjasama dengan Compassion. Ada anak PPA sekarang ini ya sekitar 250-an. Saya mau menjadi wartawan. Tidak bisa. Kalau wartawan kan pasti punya kamera kan. Coba kamu bikin puisi, ngarang ini, kemudian menulis realita apa yang terjadi pasal, selidiki. Kenapa itu kok sepi? Nggak mau. Saya maunya beli kamera. Loh, urung dadi wartawan wis kepingin. Ya, jangan-jangan kameranya malah untuk ya, foto yang tidak bisa. Kita hanya mengajarkan teknik secara umum aja. Itu aja kalau yang minat banyak, kalau tidak minat banyak enggak. Kami mau olahraga, nah itu baru. Ya, disediakan pelatihnya dan seterusnya. Itu PPA itu, pusat pengembangan anak itu begitu polanya. Tidak memenuhi semua keinginan anak. Ya, kami mau entrepreneurship. Apa? Saya mau jual roti. Kita undang ahli rotinya. Kemudian diajari gimana cara membuat roti yang baik. Dengan nilai yang tidak terlalu tinggi. Sehingga ketika lulus exit plan, ketika dia lulus SMA itu mereka sudah punya ilmu. Itu pusat pengembangan anak yang kita buat. Itu seperti itu. Jadi Bapak menunggu. Sama Tuhan itu menunggu. Marilah kepada aku. Di luar aku engkau tidak sejahtera. Tapi di dalam aku engkau akan menemukan kehidupan yang sejahtera. Next, keluarkan lagi. Ya. Akhirnya anak muda ini sadar, anak bungsu ini sadar. Kalau Yesaya 25 ayat 7 itu mengatakan ada tirai selubung yang ditudungkan atas bangsa-bangsa. Itulah sebabnya kita perlu doa.
banyak doa makin baik. Jangan ada tudung yang mungkin nutupi berkat. Ketika istri saya buka toko, itu kok sepi yo, nopo yo, biasanya wis rame. Terus pembantunya ngomong, Cik, burung setel lagu nih. Oh iya, setel lagu baru datang. Jadi Anda tahu, kalau toko istri saya itu laris, maka banyak orang saingan yang ngirim untuk nutupi berkat. Maka lagu, jadi selalu ada lagu rohani. Ya lagu ini tentunya bukan yang lain, lagu rohani. Maka di situ tirai dibukakan. Jangan gini, wah dodol laris, duitnya dikepluk. Ya jangankah gitu toh, kita tidak tergantung dari model uang yang dikebut. Kita ini berkat dari Tuhan, berkat dan rahmat Tuhan itu selalu baru. Tapi cara membuatnya kita harus menurut tes atau rasa pasar, bukan rasa kita. Misalnya rasa kita senangnya asin, semua masakan asin. Senangnya kita manis, roti ini legi banget. Ya ora payu toh. Buat makanan, buat masakan selera pasar, bukan selera kita. Dan kemudian kalau laris ojo diundang-undangke. Ora apa-apa, regane murah sing penting omsete gedhe kan padha wae. Next. Setelah sadar mengenakan jubah baru, artinya hidup dalam kebenaran dikenakan. Kemudian mengenakan cincin, hidup dalam bukan agreement tapi covenant. Covenant itu hidup semati. Bagianku aku lakukan, bagian Tuhan juga lakukan. Jangan menuntut Tuhan untuk memberkati kita. Kita sendiri tidak peduli sama Tuhan. Ya ada seperti itu namanya bukan covenant. Itu egoisme. Daisa. Tuhan itu melihat ketulusan kita, ketaatan kita. Itu cincin, itu gambarannya seperti itu. Kemudian pakai kasut atau langkah hidup baru. Hidup tidak lagi hanya memuaskan keinginan daging, tapi hidup di jalannya. Mengikuti jejak-jejak gembala. Yesus gembala, ikuti jejaknya. Artinya hidup di jalannya, itu seperti itu. Next. Bangun hidup baru bersama Bapa. Manusia rohani muncul. Nah di sini yang perlu saya tekankan. Zoe itu kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus itu hasil kita melakukan firman. Maka akan muncul buah-buah roh atau muncul nilai-nilai kehidupan sebagai orang benar. Nah buah roh inilah yang menghasilkan urapan. Kehidupan Kristusnya nampak, itu urapan. Jadi jangan pendeta gede, kemudian penuh roh. Kurang ajar pendeta kui. Berarti Roh Kudus suruhan dia. Ngawur kan? Terima. Apa kowe iki agen Roh Kudus? Tidak boleh dong seperti itu. Roh Kudus itu akan menyatakan dirinya dalam wujud urapan. Nah, urapan itu yang menyembuhkan sakit penyakit kita sebetulnya. Urapan itu yang membuat setan takut. Beberapa waktu yang lalu ada dukun. Ketemu saya di klub. Dukun terkenal loh. Kenapa ada urapan? Ya, saya ceritakan ini bukan untuk sombong, enggak ya. Pernah ada juga anak-anak yang dari luar pulau datang dan tinggal di Bawen, kesurupan karena tempatnya tidak rame, maka saya pas pelayanan di Kudus. Saya pulangnya malam, enggak Pak, tetap saya tunggu. Waduh. Nah, ketika ditumpang tangan, panas. Metu rak kowe. Ya gitu aja. Tumpang tangan lagi, metu rak kowe. Akhirnya aku lah, yo metu. Jadi kita ini mendatangkan urapan tumpang tangan, pasti setani kepanasan. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana Pak kalau kita tidak masalah tidak tumpang tangan, dalam rumah kita ini suka baca Alkitab aja, itu kita sedang membangun koneksi dengan surga.
Karena saat baca kita akan, hati kita terangkat, pikiran kita terangkat, koneksi dengan surga. Kalau kita lakukan itu tiap hari, itu yang disebut saat teduh itu, maka rumahmu penuh hadirat Allah. Kenapa harus takut setan? Tidak percaya, lihat PL, Perjanjian Lama. Pada waktu Yakobus ketakutan karena menipu Esau, dia lari. Ketika di tengah jalan maka dia berdoa sungguh-sungguh. Di situ dia melihat ada tangga, malaikat naik turun. Ketika setelah keluar dan kerja di mertuanya Laban pulang, dia bangun mezbah di tempat itu. Ada hadirat Allah. Memang Alkitab tidak menulis itu. Contohnya lagi, Abraham itu kalau ketemu Tuhan itu selalu di bawah pohon terbantin. Ada sesuatu yang setiap saat dia lakukan selalu di bawah pohon terbantin. Jadi artinya kalau rumah kita ini selalu ada tempat untuk kita bersaat teduh, entah itu kamar, ruang keluarga atau ruang tamu di mana kita baca Alkitab, kita berdoa, mengangkat hati. Di situ ada hadirat Allah. Tidak percaya. Ya, satu saat ada jemaat punya kerja. Pak, saya mau punya kerja. Oh, boleh, tapi harus lewat ini, prosedurnya seperti ini nih. Baik, kemudian suaminya mantan tentara, tidak mau datang. Kemudian setelah semua beres, mantan suaminya atau tentara pensiunan ini datang ke rumah saya di tempat ruang tamu. Dia ngomong, kok dingin ya, kok merinding, bukan dingin, kok merinding. Saya ngomong, kamu punya isinya? Iya Pak. Dilepaskan sekarang? Enggak, eman-eman. Ada isinya. Jadi di ruang tamu di mana saya sering baca Alkitab, saat teduh itu ada hadirat Tuhan. Sehingga yang punya isi seperti itu takut mereka merasa seperti itu. Jadi kehidupan kekristenan itu real, nyata. Bukan kognitif pengetahuan saja, tapi ada pengalaman-pengalaman. Itulah sebabnya kita harus bangun hidup baru bersama Bapak, ya supaya soe-nya nampak, ya tidak lagi mengejar keinginan daging. Next, karena waktunya agak terlambat. Anak sulung iri, ya salah menilai kasih Bapak sampai adiknya, sambutan Bapak atas adiknya meriah, iri hati. Nah, sedang satu orang bertobat. Malaikat di surga bersorak-sorai, naik keluarkan. Hati anak sulung ternyata sama dengan adiknya, sambutan dan pesta pora ukuran bahagia. Ya, monggo duduk di depan, rasanya wong tenan. Itu manusia daging itu, tidak boleh kita seperti itu. Duduk di belakang tidak apa-apa, tidak masalah, tidak harus duduk di depan. Sebab kalau saya pelayanan di Jakarta ini, duduk kursi di depan enggak sama, yang spesial sofa. Aduh, jadi merasa levelnya, enggak, level kita sama anak Gusti Allah. Yesus penebus hidup kita. Jadi anak sulung itu ternyata terhilang dalam rumah Bapak. Hatinya sama dengan adiknya, iri, minta disambut, diuwongke. Jadi pesta pora sebagai ukuran bahagia. Enggak, next keluarkan aja, ini kan sudah ya. Nah, sudut pandang yang benar pasti mengalami Kristus. Perubahan hidup baru dalam Kristus makin nyata. Nilai muatan hidup baru nampak. Buah roh bisa dilihat. Melihat masa depan dengan penuh pengharapan karena Tuhan tahu memimpin hidupnya. Optimis, semangat, hati penuh sukacita dan suka memuji menyembah Tuhan menjadi gaya hidup. Kenapa? Karena tahu masa depan Tuhan yang mengatur. Pak, usaha apa? Sebetulnya banyak peluang bisnis itu banyak. Banyak. Ya, ukurannya apa Pak? Apa yang ada padamu? Kue isone apa? Ya kui wae dikembangkan, dipoles sedemikian pula, dipermak sedemikian rupa. Contohnya, saya memberi contoh sederhana ya. Kalau kita pasti tahu yang namanya rambak. Di bawah kulit
sapi itu ada minyak. Nah minyaknya itu digoreng. Biasanya digoreng. Setelah dimasukkan dalam air, kemudian ditambahi garam, setelah itu dijemur lagi, kemudian digoreng dan masukkan. Satu plastik mungkin 100 gram itu 10 sampai 15 ribu. Coba rasanya dibikin yang unik. Jangan terlalu asin, tapi gurih. Kemudian buat kemasan yang menarik. Ditulisi apa adanya. Nilai jualnya berapa? 50 ribu. Jadi kemasan itu menentukan. Dan tentunya taste, rasanya berbeda. Jangan, wis ngono wae payu nopo kok kangelan ya salah dhewe itu. Namanya ndak ubet. Kreativitas. Next. Lanjut. Sudut pandang benar mengalami Kristus. Kalau hidup lewati proses tidak menyerah. Tuhan beserta. Immanuel itu nyata. Kekuatan hikmat ide gagasan Tuhan pasti berikan. Sadar hidup dalam dunia ini sementara, temporer aja lah. Standar penting adalah membangun kehidupan rohani yang berdampak sampai kekal. Jadi manusia rohani, soe tadi dibangun. Nah, kehidupan kekal itu sedang kita bangun untuk berakhir nanti dalam kekekalan. Next. Ya, ringkasan, kesimpulan, pemain musik siap. Ya, sudut pandang benar, perubahan baru dalam hidup kebenaran. Air hidup dan dipimpin Roh Kudus, hidup dalam terang. Bukan memanjakan daging, itu esensi orang Kristen. Sudut pandang salah, tidak mengalami Kristus, tidak hidup dalam kebenaran dan tidak memiliki pengharapan, tidak yakin atas keselamatan hidupnya. Tidak yakin, nek mati mlebu surga, tidak yakin. Susah kan kalau seperti itu. Kenapa? Karena sudut pandangnya salah. Oleh sebab itu kita mau masuk tahun 2024 dengan pengharapan, Tuhan aku mau Engkau memimpin. Bawa kami Tuhan untuk mendekat kepadamu karena Engkau segalanya dalam hidup. Saya percaya hidupmu tidak akan sama lagi. Tapi menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Maka hidupmu akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu. Kita berdiri naikkan pujian ini bersama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Yesus,
segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Bagaikan rusa yang rindu air, demikian pula jiwa dan roh kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Pimpin bimbing kami, bawa kami masuk lebih jauh lagi. Mengenal Engkau bukan dari kata orang, tapi kami mengalami kasih, kuasa, mujizat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami membuat ikatan perjanjian baru. Menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami. Keluarga, usaha pekerjaan kami. Sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kau yang menuntun, membimbing, memberi hikmat, pewahyuan. Mengatasi persaingan dunia bisnis hari-hari ini. Bersama Tuhan kami pasti bisa melewati. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu, kami akan mengalami perubahan, transformasi yang nyata dalam hidup kami. Kami terima dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Silakan duduk, waktu selanjutnya kami serahkan Pak Samuel. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi dari GBI Semarang Indah. Pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Raditya Praba yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan ini akan terus memberkati pelayanan Bapak Pendeta Paulus Raditya Praba bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk ibadah raya onset, kita minggu depan 3 Desember 2023 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 adalah sebesar 30 juta. Persembahan yang telah diterima adalah sebesar 26.468. Dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 3.532. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut, di atas dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan. Dan untuk mendukung dan memeriahkan ibadah ucapan syukur tahun baru, GBI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara ucapan syukur tahun baru pada tanggal 1 Januari 2024. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dapat memesan kaos yang kami sediakan tersebut. Contoh dan ukuran kaos dapat dilihat di meja pemesanan di depan. Harga kaos 90.000. Pre-order pemesanan akan kami tutup pada tanggal 3 Desember 2023. Adapun penawaran yang kami berikan ini bersifat tidak wajib dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki atau memakai kaos tersebut, Bapak Ibu bisa tetap hadir dalam ibadah ucapan syukur yang kami adakan pada tanggal 1 Januari 2024. Kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat dalam acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal. GBI Semarang Indah akan mengadakan sakramen baptisan air pada hari Minggu 10 Desember 2023. Bagi Anda yang rindu untuk mengikuti sakramen ini dapat mengisi formulir dan mendaftarkan diri kepada Pendeta Matias Samuel Layut Prayitno. Pendaftaran terakhir tanggal 3 Desember 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan ada tambahan pengumuman dari youth. Silakan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Spesial Natal dengan tema Rise and Shine yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 5 sore di ruang aula Gedung Philadelphia atau ruang sekolah minggu oleh hambanya Pendeta Daniel Franz. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju bebas terang. Bagi teman-teman yang akan mengikuti ibadah Youth Spesial Natal, dapat membawa kado dan yang dibungkus koran. Berisi barang senilai minimal 10.000, maksimal 20.000. Informasi lebih lanjut dapat melihat pada Instagram kami, Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus berkati, you and God bless you. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Matias Samuel Edwardo akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Segala puji ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan dan menghasilkan buah untuk kemuliaan akan nama-Mu saja. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.